Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan di video ini teman-teman, kita akan coba membuat sebuah website ya, dengan menggunakan lovable.dev. Nanti teman-teman bisa cek aja, linknya ada di deskripsi video ya. Nah, jadi ini salah satu tools ya teman-teman, kita sebut juga dengan tools AI gitu ya, yang bisa membuat sebuah web yang kita inginkan teman-teman. Jadi di sini dia bukan page builder ya, tapi benar-benar web menjalankan script yang kita perlukan. Nah, web yang kita buat ini bisa mulai dari web yang sederhana teman-teman, mungkin dari komponen profile yang mungkin static aja gitu ya untuk apa namanya, untuk tampilannya, atau yang dinamis. Misalnya ada sistem checkout, sistem update produk dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman cek aja linknya di deskripsi video, lalu teman-teman bisa sign up di sini, gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa daftar pakai GitHub atau pakai akun Google teman-teman, atau teman-teman bisa buat akun di sini. Oke, nah di sini saya sudah login teman-teman, dan saat ini uh, untuk Lovable ini bisa teman-teman gunakan ya di versi premium ataupun di versi gratisnya. Nah, kalau untuk versi gratisnya itu terbatas teman-teman ya, dimana teman-teman hanya mendapat 5 daily message ya per harinya. Jadi kalau teman-teman generate aplikasi dan sudah dibatasi, berarti sudah mencapai ini ya. Nah, kemudian kalau untuk yang paket starter, saya ambil paket starter teman-teman di sini itu cukup lumayan ya, 100 ini cukup banyak teman-teman. Kalau teman-teman hanya buat satu website, mungkin ya kalau yang tidak terlalu kompleks itu sudah sangat cukup ya. Dan ini tadi saya sudah coba buat satu web sederhana teman-teman, dan ini masih sisa ya, 73 ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau berlangganan silahkan aja nanti diatur gitu ya. Ini paket paling kecil $20. Menurut saya sih masih terjangkau ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman mungkin buat beberapa web gitu ya. Eh, Sekitar 300 ribuan mungkin ya, 300 ribu lebih. Atau teman-teman kalau mau ini ya bisa aja nih pakai yang gratis dulu ya, dicoba-coba aja dulu gitu ya. Oke, jadi saya akan kembali ke uh, home-nya ya. Nah, di sini sesuai dengan judul teman-teman, kita akan buat web uh, basic aja, yaitu web untuk company profile, website kurban gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau yang bahasa Inggrisnya bagus bisa pakai bahasa Inggris gitu ya, atau bisa pakai bahasa Indonesia juga ya. Oke, kita coba mulai aja teman-teman. Oke, saya cek dulu ya. Oke, jadi gini perintahnya, saya ingin membuat sebuah website gitu ya, untuk kurban dengan warna utama hijau gitu ya. Ada hijau. Website ini adalah one page. Jadi saya ingin nanti hanya bersifat one page ya. Artinya ketika diklik menunya lari langsung ke bawah, bukan pindah ke halaman lain. Untuk saat ini ya, nextnya kita coba yang lainnya teman-teman. Ya, website ini one page. Saya ingin ada uh, menu gitu ya. Ingin ada menu home gitu ya. Lalu produk, lalu apa lagi ya? Misalnya cara order gitu ya. Cara order, lalu testimoni ya, misalnya testimoni, dan FAQ. Nah, misalnya gini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa buat public atau private. Jadi kalau public ini nanti kalau nggak salah bisa dilihat ya nanti di sini. Itu nanti orang lain bisa lihat project kita. Tapi kalau kita buat private, nah berarti hanya kita yang lihat ya. Tapi di sini hanya yang menggunakan versi berbayar ya teman-teman kalau pakai private ya. Gitu ya teman-teman. Nah, saya akan coba buat public aja. Kita coba klik. Nah, dia akan mengenerate previewnya dan juga kodenya ya teman-teman. Jadi ini sudah langsung ada previewnya gitu teman-teman.
Oke ya. Masih generate ya teman-teman, ditunggu aja. Jadi ini sifatnya bukan page builder ya teman-teman, karena banyak di luaran sana baik hosting ataupun lainnya yang menyediakan infonya tools AI gitu ya, tapi ternyata hanya web builder biasa gitu ya, yang demo import sudah mereka sediakan gitu ya. Kalau ini benar-benar kita bisa berikan perintah gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, di sini sih dia akan mengenerate seperti ini ya teman-teman. Ini ya, untuk fitur-fiturnya. Oke, nanti sih kita bisa ubah-ubah lagi ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, oke, nah seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi oke. Nah, kita mulai coba otak-atik sedikit mungkin ya teman-teman. Kita coba sesuaikan gitu ya. Yang pertama mungkin di bagian header kita akan minta untuk muncul icon yang sesuai gitu ya. Coba kalau kita klik dulu produk, nah dia sudah mengarah sebenarnya teman-teman. Oke, jadi kita minta seperti ini. Di bagian header, tolong di bagian menu header gitu ya. Header, tambahkan icon yang relevan atau sesuai gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman nanti buat web yang kompleks itu bisa pakai namanya super base di sini ya. Jadi yang ada database-nya gitu teman-teman, misalnya bikin member area kursus online atau yang lainnya ya. Tapi nanti ya mungkin di next tutorial kalau saya sudah sempat gitu ya teman-teman, kita akan coba buat juga. Nah di sini sudah muncul ya teman-teman ya, products, how to order, testimonial gitu ya. Nah kemudian apalagi yang kita inginkan? Yang kita inginkan misalnya di sini di bagian section hero ini dibagi menjadi dua kolom gitu ya. Jadi yang sebelah sini berisi gambar dan di sini teksnya. Untuk section hero buat jadi dua kolom. Sebelah kiri berisi konten teks gitu ya, dan sebelah kanan berisi gambar. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah diperbaiki. Nah kemudian apa lagi ya? Oke, karena saya tidak menyiapkan desain ya teman-teman, jadi saya harus sambil mikir ini ya apa yang mau ditambahkan gitu ya. Oke, mungkin untuk paket kurban ini langsung gini. Untuk paket kurban saya ingin langsung nama produknya, misal paket kambing standar, muncul gambar deskripsi gitu ya, muncul gambar deskripsi, apalagi teman-teman, harga dan button detail produk. Buatkan 6. Coba ya, perintahnya udah pas belum ya? Kita coba tes dulu teman-teman.
Ini sih saran saya, teman-teman kalau mau coba upgrade aja ke premium ya, yang $20 itu sudah cukup membantu sih teman-teman ya. Teman-teman bisa buat banyak web ya setiap bulan ya. Karena kalau yang gratis itu di limit teman-teman, hanya sekitar 5 perintah kalau nggak salah sih, 5 pesan gitu ya. Apalagi teman-teman kalau mungkin mau coba buat yang kompleks gitu ya, ada member area dan seterusnya gitu ya. Oke, di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin nggak masalah juga sih ya. Atau gini, ini kan gambarnya nggak muncul nih. Saya akan screenshot teman-teman. Perbaiki gambar gitu ya. Gambar tidak muncul. Oke, lalu gini. Lalu bagian kita coba kasih tanda aja ya. Oke, bisa nggak ya kita paste dua gambarnya? Oke, bisa ya. Lalu deskripsi dihilangkan, karena nanti deskripsinya kita coba tampilkan di detail produknya teman-teman. Oke ya, kita coba tes dulu. Oh ya, kalau teman-teman mau lihat previewnya sebentar ya, nunggu selesai dulu di generate. Oke, sorry, dia munculnya malah seperti ini ya. Oke, kita masukkan lagi, sesuaikan gambar yang relevan, ganti gambar ini. Dia malah gambar yang kita input ini diinput ke sini teman-teman. Tapi mungkin nanti kalau teman-teman generate kode sendiri, pasti mungkin hasilnya tidak sama ya teman-teman. Kenapa ya? Karena kan ini pakai AI gitu ya teman-teman, pakai tools gitu ya. Jadi setiap perintah ya hasilnya pasti beda-beda gitu ya. Mungkin walaupun perintahnya sama, mungkin lewatnya sedikit berbeda gitu ya. Nggak bisa sama persis gitu ya. Jadi tinggal teman-teman improve aja nanti. Oke. Hmm, belum diubah ya. Coba kita klik preview teman-teman. Apakah sudah diubah? Review tadi di sini ya. Oh, belum ya teman-teman. Kenapa belum? Gambar belum diubah. Ganti coba ya, kita enter langsung. Waduh,
Dia malah generate seperti ini ya teman-teman. Ya namanya tools ya. Oke, di sini dia belum sesuai ya. Mungkin kadang-kadang ada salah juga ya namanya tools. Mungkin improve-nya ya. Oke ya, coba kita screenshot aja teman-teman. Gambar yang dimasukkan salah. Input gambar sapi dan kambing sesuai nama produk. Coba ya. Oke, di sini sudah sih teman-teman ya, tapi untuk nomor satu dan dua ini belum diubah ya. Ini oke lah yang ini ya, yang ini belum ya. Kenapa nggak mau ya? Kita coba ya, ternyata teman-teman. Oke, sambil kita lihat ya. Oke, di sini testimoninya seperti ini. Nanti kita coba ubah teman-teman ya. Oke, cuma di sini tidak tampil ya. Kita coba preview. Apakah tampil atau tidak ya? Kita coba cek. Nah, nggak tampil ya teman-teman. Oke. Gambar tidak tampil. Wah, dia ngambil yang ini lagi ya teman-teman. Coba ya.
Oke, coba ya kalau kita download dari Pixabay bisa nggak ya teman-teman? Lalu kita upload ke situ ya, kita coba tes. Oke. Ini saya juga belum pernah tes ya teman-teman, kalau ngambil dari sini bisa nggak gitu ya. Oke, mungkin ini aja ya. Kita coba download. Oke ya. Kita coba masukkan ke sini. Oke. Ganti dengan gambar ini untuk produk 1 dan 2. Coba ya. Ya namanya tools ya teman-teman. Atau juga kita yang salah salah ini ya, salah apa, prompt gitu ya. Itu bisa juga sih ya. Antara kita input prompt yang mungkin kurang spesifik gitu ya. Nah, saat ini udah ya teman-teman. Oke, kita coba ganti yang gambar 2 ya. Mungkin pakai yang lain ya, biar nggak sama gitu ya. Mungkin yang ini deh ya. Kita download. Jadi antara kita yang salah prompt, kurang komplit, kurang spesifik, atau ya namanya tools ya, ya kita harap maklum ya. Oke, seperti itu. Oke, ganti gambar ini ada produk 2. Oke. Oh, typo ya teman-teman. Oke, coba kita lihat. Apakah berubah? Oke, sip ya teman-teman. Di sini berhasil. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita ingin apa lagi ya teman-teman? Oke ya, di sini lihat detail. Nanti kita arahkan ke page. Kita nanti akan buat satu page lagi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cara pesan, nah mungkin testimoni ya. Untuk testimoni gitu ya. Tambahkan apa ya? Tambahkan gambar gitu ya, gambar atau foto. Dan dibuat 3 kolom. Oke ya, saya mau 3 kolom gitu ya, atau terserah teman-teman nanti ya, diatur aja. Sip ya, seperti ini. Oke, udah jadi sih ya, tapi nggak berbentuk slider. Kalau teman-teman mau bentuk slider, kita tambahkan aja nih, ubah menjadi slider dengan tampilan yang elegan ya. Harusnya sih tadi langsung bisa ya satu prompt ya teman-teman di sini, jadi nggak kelamaan generate gitu. Sip ya. Oke, cukup bagus ya teman-teman di sini. Nah, gini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat footer teman-teman ya. Jadi kan ini sudah ada ya. Saya akan tambahkan footer ya. Jadi untuk footernya mungkin gini perintahnya ya. Tambahkan footer website dengan 3 kolom.
Kalau pertanyaan teman-teman apakah bisa di self hosting ya? Kalau saat ini kan masih pakai preview nih, itu bisa ya teman-teman. Tapi mungkin nggak kita bahas di materi ini ya. Itu kita bahas di video terpisah mungkin ya. Uh, untuk self hostingnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai custom domain, artinya shortcutnya bisa di shortcut apa? Kodenya bisa dipindah ke hosting gitu ya. Oke, nah footernya oke, sudah ya teman-teman di sini seperti ini. Nah gini ya. Nah sekarang kalau kita lihat previewnya kan masih seperti ini nih teman-teman. Oke ya. Nah seperti ini. Oke ya. Lalu saya ingin ini kalau diklik mengarah ke detail produk gitu ya. Jadi ada detail produk. Buatkan saya halaman detail produk. Halaman ini menampung atau memuat gitu ya, menampung informasi dari produk. Kemudian di detail produk tambahkan juga button WhatsApp. Ini akan digunakan untuk order. Coba ya. Nah ini ya, kalau saat ini kita lihat ini hanya ada indeks teman-teman ya. Lalu not found ini dari ya not found halaman apa 404 ya, error gitu. Indeks ini yang saat ini teman-teman halaman utama ini ya. Nanti kalau kita buat detail page di sini nanti akan muncul nih detail gitu ya. Oke, jadi di sini kalau saya record itu berapa menit ya teman-teman? Nah ini hanya 27 menit kita sudah hampir selesai nih buat web yang basic gitu ya. Oke, katanya sih sudah selesai ya. Oke, di sini ada unsuccessful ya. Coba kita refresh dulu apakah berhasil. Kalau unsuccessful ya berarti artinya nggak berhasil harusnya ya. Coba ya kita klik. Nah, nggak berhasil. Terkadang ada error, teman-teman tinggal klik aja lalu try to fix gitu ya. Jadi mungkin jaringan kita yang lambat bisa jadi, atau mungkin ada kesalahan kode yang dibuat gitu ya. Oke ya. Oke, seharusnya sekarang sudah berhasil nih teman-teman. Oke, coba kita refresh saja di sini. Nah, kita coba ya teman-teman lihat detail. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, oke ya. Oke ya, di sini sudah ada nih. Lalu kalau kita pesan via WhatsApp, nah ini sudah ada. Gitu ya. Jadi nanti untuk WA-nya ini teman-teman tinggal minta aja nih untuk mengubah nomornya pakai WhatsApp teman-teman gitu ya. Nah, di sini sudah muncul nih. Oke ya. Nah, kita minta mungkin tambahkan padding atau margin gitu ya, biar apa namanya? Lebih 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 sesuai gitu ya desainnya. Oke. Tambahkan padding atau margin pada detail page, detail produk. Nah, teman-teman, mungkin nanti kalau teman-teman generate hasilnya bisa jadi nggak seperti ini layoutnya ya. Mungkin bisa jadi gambarnya di kanan atau yang lainnya gitu ya.
Nah, ini kalau teman-teman mau kembangkan nanti ke depannya bisa pakai Superbase ya. Artinya mungkin teman-teman buat dashboard gitu ya. Buat dashboard untuk teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngubah data itu nggak perlu ngubah kodenya ya, cukup dari dashboard gitu. Itu juga bisa ya. Tapi teman-teman bisa kembangkan di sini ya. Tapi mungkin kita bahas di materi-materi yang lainnya ya, atau di video-video yang lainnya gitu. Oke ya. Di sini sudah teman-teman. Kita coba refresh. Padding margin. Oke, belum ya teman-teman. Oke, coba kita preview. Kalau belum sih mungkin nanti coba teman-teman tambahkan sendiri ya. Di sini sih sepertinya oke. Oke, sorry teman-teman, ke close ya. Sepertinya sih saya sudah sampai sini aja ya untuk menjelaskannya. Nanti kita akan coba ke web-web lainnya gitu ya. Coba ya kita lihat detail produknya. Nah, seperti ini sih ya. Oke, sebenarnya belum sesuai. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan untuk padding marginnya. Oke ya. Itu saja sih ya teman-teman. Oh ya, di sini kalau teman-teman mau publish itu bisa ya teman-teman. Kalau mau mengolahinkan sendiri langsung itu edit code, teman-teman bisa buat akun GitHub dulu ya pastinya, karena nanti akan di download ke GitHub gitu ya. Mungkin kita bahas nanti, atau teman-teman bisa ke dokumentasi ya kalau nggak salah, dokumentasi dari ini ya, custom domain. Teman-teman bisa pelajari sendiri di sini kalau mau langsung coba aktifkan ya. Jadi teman-teman harus menggunakan net apa ini, net free ya. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari ya. Kalau mau teman-teman online kan sekarang ya untuk custom domainnya. Oke, untuk saat ini seperti itu dulu teman-teman ya untuk web untuk korban ya. Oh ya, kita coba teman-teman ya. Di sini kalau kita klik home, belum mengarah ya. Coba ya. Kita kalau kita klik home harusnya mengarah ke home gitu ya. Oke ya. Coba ya, ini mungkin terakhir teman-teman ya. Oke. Pada page detail produk, ketika diklik menu home, saat ini tidak mengarah ke home. Oke, kita coba refresh. Home, oke ya. Sudah bisa ya teman-teman sekarang. Kalau kita klik lagi, lihat detail. Oh, di sini produk nggak ada ya. Oke, coba yang lain. Oke. Nah, oke. Home. Nah, oke. Sudah berhasil teman-teman. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Cukup bagus teman-teman. Oke. Untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Dan kalau teman-teman mungkin ada request video lainnya dengan menggunakan Lovable ini, teman-teman bisa request aja di kolom komentar ya. Terima kasih.